Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jalan-jalan ke kebun paya, mampir juga membeli kertas. Mari jauh salam dari saya agar mendapatkan berkah dari yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Aslimi dari kelas 10 IPA 1 Siswaman Insan Cendekiasia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah memperpanjang umur kita agar bisa menjalankan puasa hingga nanti di akhir bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Tirmizi, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Hadis riwayat Tirmizi. Maka hendaknya kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan bacakan urutan kegiatan syiar Ramadan pada hari ini, yaitu pembukaan, tilawah, ceramah, doa, dan penutup. Ya, acara pertama yaitu pembukaan oleh pembawa acara yaitu saya sendiri. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bang Tengku Baihaqi. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allahul Azim. Terima kasih kepada Bang Taufik Baihaqi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, Allah memberkahi dan memperlancar acara kita ini. Dan semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya dan yang ditunggu-tunggu yaitu ceramah. Ceramah pertama akan disampaikan oleh seorang alumni Man Insan Cendekiasia atas nama Bang Naimur Rahman Maulidi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah, berkat karunia-Nya lah, berkat nikmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan dalam beragama Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan tanpa kejahiliahan. Dan syafaat beliaulah yang paling kita nantikan dan kita harapkan di hari akhirat kelak. Yang saya hormati Kepala Sekolah Man Insan Cendekiasia Bunda Hajah Hayati Ruh beserta jajarannya, para waka dan juga para majelis guru,
yang saya hormati para panitia Rohis Cendekia yang mana pada kali ini menyelenggarakan syiar Ramadan, dan juga para hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana kisah ini mengenai seorang pekerja, seorang lelaki tua yang bekerja di suatu perusahaan arsitektur, ya, kurang lebih seperti itu. Perusahaan yang bergerak di merancang suatu bangunan dan membangun suatu properti. Nah, jadi suatu ketika seorang lelaki tua ini ingin mengajukan pensiun begitu. Ingin mengajukan pensiun kepada bosnya karena dia sudah bekerja selama dia hidup di dunia ini, dia hanya bekerja di perusahaan tersebut dari dia muda hingga dia tua. Jadi dia ingin resign sepertinya. Dia ingin pensiun, mengajukan diri untuk pensiun begitu. Karena dia merasa umur sudah cukup, dia ingin beristirahat, ingin menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Jadi dia izin begitu kan. Dia izin kepada bosnya. Dia bertemu dengan bosnya, kemudian dia bilang, "Bos, saya ingin izin pensiun begitu. Karena saya rasa usia saya sudah cukup untuk pensiun dan saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga saya," kurang lebih seperti itu. Lalu bosnya dengan berpikir panjang, lalu bosnya menjawab gitu kan. Bosnya menjawab, "Bapak boleh pensiun asalkan Bapak menyelesaikan satu tugas terakhir dari kami, dari perusahaan kami, yaitu merancang suatu bangunan rumah yang terakhir kali begitu kan." Nah, bapak tua ini yang ingin pensiun ini dalam hatinya dia kecewa gitu kan. Saya sudah loyal sekali dengan perusahaan ini, seumur hidup saya bekerja dengan baik di perusahaan ini begitu kan. Ketika saya ingin pensiun malah dipersulit gitu, malah dikasih tugas lain, malah dikasih tugas tambahan gitu kan. Nah, akhirnya waktu berjalan, akhirnya diiyakanlah tugas tersebut. Akhirnya dirancanglah rumah oleh bapak tua ini, tapi hanya sekedarnya saja gitu. Dia merancang rumah tidak seperti biasanya dia bekerja. Tidak seperti bagaimana dia bekerja biasanya, dia merancang dengan baik, dengan kualitas terbaik, dengan rancangan arsitektur yang terbaik begitu kan. Tapi di tugas terakhir ini dia hanya sekedarnya saja gitu. Hanya merancang ya ala kadarnya saja, yang penting bangunan itu dikatakan cukup baik dan bisa berdiri dengan baik begitu kan. Nah, akhirnya setelah bangunan ini selesai dibangun dan akhirnya bapak tua ini menghadap lagi kepada bosnya, "Bos, saya sudah selesai nih mengerjakan tugas terakhir saya. Apakah saya sudah boleh resign?" begitu kan. Lalu bosnya menjawab, "Bapak, sebenarnya kami dari pihak perusahaan sudah sepakat karena Bapak selama ini sudah sangat loyal dengan perusahaan kami, karena Bapak telah mendedikasikan kinerja Bapak dengan baik selama ini kepada perusahaan kami, maka sesungguhnya tugas terakhir yang kami berikan kepada Bapak itu adalah rumah yang akan kami hadiahkan kepada Bapak sebagai tanda terima kasih perusahaan kami atas loyalitas dan dedikasi Bapak selama ini bekerja di sini." Terkagetlah Bapak itu. Jadi dia merasa kecewa, dia merasa bersalah, dia merasa sedih. Jadi di perjalanan pulang dia berpikir, "Ya Allah," dia beristighfar, "Astagfirullahaladzim, seandainya saja aku mengerjakan rumah itu dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang biasa aku kerjakan gitu. Dengan sebaik-baik pekerjaan yang biasa aku lakukan, pasti aku akan mendapatkan rumah itu dengan hasil yang terbaik pula. Tapi karena aku mengerjakannya dengan seadanya saja, ala kadarnya saja, dengan rasa tidak senang, dengan rasa tidak ikhlas gitu kan, karena masih dongkol, akhirnya ya apa yang aku dapatkan justru ya rumah yang seadanya begitu. Padahal itu adalah hadiah untukku."
Jadi banyak kesimpulan atau banyak amanah-amanah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang engkau kerjakan itu akan kembali dalam bentuk kebaikan kepada dirimu. Namun, kejelekan atau kejahatan yang engkau kerjakan, engkau jugalah yang akan menerima akibatnya. Artinya apa? Di saat kita melakukan semua kebaikan, di saat kita melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh semangat, insya Allah hasilnya atau feedback yang akan kita terima juga akan sesuai dengan apa yang kita usahakan begitu. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas, kita melakukan sesuatu dengan hati yang tidak bersih, dengan dongkol begitu kan, hasilnya juga ya seperti apa yang kita usahakan begitu. Jadi jika kita berkaca di bulan Ramadan ini begitu kan, alangkah baiknya jika kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Melakukan amalan-amalan, melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat begitu. Karena nanti yang akan menuai hasilnya, yang akan menerima hasilnya juga kita sendiri gitu. Kita perbanyak melakukan amalan sunnah yang biasanya kita jarang lakukan di hari-hari biasa di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran, kita kurangi maksiat. Nantinya insya Allah kita juga akan menerima kebaikan dari hal tersebut. Karena ulama sufi pernah berkata bahwa ada salah satu faktor yang menandakan amalan-amalan kita yang kita lakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu amalan itu dinyatakan diterima itu adalah apabila ya, bisa didengarkan baik-baik. Apabila ketika bulan Ramadan telah usai, masuk ke bulan Syawal, dan amalan-amalan kebaikan yang selama kita lakukan di bulan Ramadan itu tetap kita lakukan di bulan selanjutnya. Itu adalah salah satu faktor yang menandakan bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita sudah melakukan kebaikan nih di bulan Ramadan, namun dalam hati kita ketika selesai Ramadan, wah Ramadan udah selesai nih, wah udah bebas nih, akhirnya bermaksiat lagi, akhirnya kita meninggalkan amalan-amalan ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, itu bisa jadi itu merupakan indikasi bahwa amalan-amalan kita yang kita lakukan selama Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan jika dia diterima, maka dia akan berlanjut, maka dia akan terus-menerus dapat kita lakukan secara istiqomah insyaallah. Jadi para hadirin sekalian, maksimalkanlah bulan Ramadan ini dengan mengisi dengan penuh kebaikan, maksimalkan dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kedua yang akan disampaikan juga oleh seorang alumni Man Insan Cendekiasia atas nama Kak Tasya Herdianti. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu faman yudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya lah kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam hingga saat ini. Buktinya apa? Salah satunya, gak usah jauh-jauh, teman-teman hari ini masih bisa dengan mudahnya membuka YouTube,
menonton tayangan ini. Bahkan teman-teman sampai lupa sisa kuota tinggal beberapa lagi. Masya Allah, semoga Allah ganti kuota yang teman-teman habiskan lebih berkah lagi, lebih banyak lagi. Dan Allah catat ini sebagai pemberat amal timbangan kita di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, ya Habibana, pembawa risalah kebenaran yang membawa zaman dari kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini. Ya, dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Tasya Herdianti, alumni Man Insan Cendekia Siak angkatan kedua Aldebaran. Merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa dapat diundang oleh teman-teman Rohis Man Insan Cendekia Siak. Semoga Allah senantiasa mudahkan dan juga lancarkan agenda-agenda dakwah yang teman-teman laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim muslimah dimanapun berada, kita semua pasti pernah berada di titik lemah, di titik di mana kita merasakan sedih yang luar biasa, gundah gulana, putus asa, gelisah, atau bahkan ketika kita melakukan sesuatu rasanya hampa sekali. Atau mungkin kita sampai di kondisi di mana raga kita berada di satu tempat, namun pikiran dan hati kita entah di mana. Tentunya hal ini tidak dapat kita biarkan begitu saja. Sebagai manusia yang Allah telah karuniakan akal dan juga pikiran, alangkah lebih baiknya kita ambil kondisi rapuh ini sebagai bahan introspeksi kita ke depan, bahan muhasabah dan juga bahan pengingat bagi diri kita. Memang benar, dalam lika-liku kehidupan akan ada fase naik dan juga turun, dan itu sangatlah wajar. Namun, sebagai muslim yang cerdas, alangkah lebih baiknya kita mencari solusi, mencari obat, agar apa? Agar kita tidak terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan ini. Dan bagaimana Islam memandang hal ini? Adakah solusi yang ditawarkan oleh Islam? Tentu ada. Apa dia? Tidur seharian? Menangis sejadi-jadinya? Berlarut-larut dalam kesedihan? Atau mengunci diri di kamar? Tentunya tidak. Solusi ini Allah langsung datangkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul SAW. Ya, dialah Al-Quran, obat terampuh bagi hati yang rapuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qurtubi menjelaskan, ada beberapa pendapat yang menafsirkan kata syifa pada ayat tadi. Yang pertama, Al-Quran menjadi terapi bagi jiwa-jiwa seseorang yang berada pada kondisi kebodohan ataupun keraguan. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyembuh hati yang rapuh dan juga membukakan jiwa-jiwa yang tertutup. Dan yang ketiga, dengan membaca Al-Quran dapat menjadi terapi yang menyembuhkan penyakit rohani. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Membaca Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Menurut Ibnu Qayyim, penyakit rohani bersumber dari orang-orang yang menuntut ilmu tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang menjalani hidup bukan dengan tujuan yang benar, melainkan dengan tujuan yang salah. Apabila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani tujuan hidupnya bukan karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia hanya akan meraih kesesatan, kerusakan, penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Dan obat yang paling mujarab untuk mengobati kedua penyakit ini ialah mengintenskan diri dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan hidup dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di kehidupan kita. Sebagaimana Rasul SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti Ia akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Sahabat muslim-muslimah dimanapun berada, saya menjadi teringat akan kisah salah seorang yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud kala itu. Ia pun menceritakan akan kegelisahan hatinya dan meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud pun memberikan nasihat
Bacalah Al-Quran dan dengarkanlah bacaan-bacaan Al-Quran orang lain. Lalu datangilah tempat-tempat di mana banyak orang yang membaca Al-Quran dan pahamilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Setelah seseorang tersebut mendalami nasihat dari Ibnu Mas'ud, ia pun merasakan ketentraman jiwa, kejernihan hati dan juga pikiran, dan kesehatan jasmani dan juga rohani. Masya Allah. Sahabat muslim muslimah dimanapun berada. Untuk itu, di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan yang dinamakan bulan Al-Quran ini, mari kita tingkatkan intensitas kita terhadap Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan di hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Sehingga kita sampai di kondisi di mana kita tidak bisa sehari saja tanpa Al-Quran. Terlebih lagi 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, semangat terus memperbaiki diri, semangat terus menuntut ilmu, semangat terus dalam mentadaburi juga mengamalkan Al-Quran. Semangat terus untuk menjadi muslim-muslimah yang berdaya, teruslah berkarya hingga mewujudkan negeri Islam yang berjaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil bersama. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kekhilafan murni dari saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqalah wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang dan kakak alumni Man Ihsan Sindikasia. Semoga menjadi manfaat dan pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Ridho Rizky Rizkullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah sama-sama kita menundukkan kepala kita seraya berdoa. Semoga apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتأبدنا تقصرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh Bang Ridho Rizky Rizkullah, maka berakhir pula kegiatan syiar Ramadan hari ini. Kami berterima kasih kepada saudara dan saudari yang sudah mengisi kegiatan syiar Ramadan, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan syiar Ramadan hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jalan-jalan ke Pulau Buaya, kemudian pergi ke Pulau Batu. Sekian penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat roda yang berputar, pasti ada batu dan kerikil yang mengotori dan mewarisinya. Begitulah perjalanan hidup kita. Tak pernah luput dari berbagai masalah yang akan berubah menjadi noda. Oleh karena itu, di bulan suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Marhaban ya Ramadan. Selembut embun di pagi hari, tegadah tangan 10 jari. Ucapan salam sepenuh hati, mari kita berbenah diri di bulan Ramadan yang suci ini. Marhaban ya Ramadan. Kami dari Rohisman Insan Cendekia Asia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.